Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawardani, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan sistem pemberdayaan perempuan. Berbicara tentang pendekatan, artinya di sini dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan mendekati. Namun, sebelum kita memasuki tahap bagaimana cara memberdayakan perempuan, kita harus mengetahui asal-usul sehingga adanya pemberdayaan terhadap perempuan. Ternyata, menurut Friedrich Engels dalam bukunya Asal-usul Keluarga, Kebutuhan Pribadi dan Negara, itu keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga muncul adanya pemberdayaan terhadap perempuan. Asal-usul keluarga, tahap pertama itu keluarga konsanguin, di mana Engels menjelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan mereka saling menikah antar kerabat. Seorang laki-laki menikahi lebih daripada satu perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan menikahi lebih daripada satu laki-laki. Anak-anak mereka itu saling menikah, jadi pernikahan antara saudara kandung pun terjadi. Mereka hanya dibatasi lewat usia, misal generasi kakek, generasi ayah, generasi anak, dan generasi cucu. Namun, keluarga konsanguin hari ini sudah tidak dapat ditemukan lagi. Keluarga yang kedua adalah keluarga pendalulan, di mana dalam keluarga ini anggota keluarga telah mengenal pemisah antara ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam keluarga ini juga telah terjadi pemutasan perkawinan antara saudara kandung, terkhusus masih dari keturunan ibu yang sama. Kemudian, peraturan tersebut menjadi pelarangan perkawinan terhadap sesama sepupu. Lalu, dalam perkembangannya menjadi peraturan-peraturan. Dalam keluarga ini juga dikenal yang namanya gens. Apa itu gens? Gens merupakan jamak dari gentes, adalah keluarga yang terdiri daripada individu yang berbagi nomen yang sama dan mengklaim berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Kemudian mereka yang merupakan anak perempuan itu mewarisi apa yang disebut gens, sedangkan laki-laki tidak mewarisi gens tersebut. Mengapa? Karena seorang anak tidak mengenal siapa ayah mereka, namun seorang anak mengenal siapa ibu mereka, serta seorang ibu mengenal siapa anak-anaknya. Kemudian mereka yang berasal dari keturunan ibu yang sama itu tinggal bersama, lalu bercocok tanam, kemudian melakukan aktivitas secara bersama. Engels menyebutnya sebagai masyarakat komunal primitif. Keluarga selanjutnya adalah keluarga pairing atau keluarga berpasangan. Pelarangan-pelarangan pernikahan sebelumnya menyebabkan pernikahan grup sulit untuk dilaksanakan, sehingga muncullah keluarga ini. Dalam keluarga ini, laki-laki tidak lagi mengalami perburuan di alam liar, namun mereka kembali kepada ranah domestik untuk bertani. Dalam tahap ini, sejarah perkembangan manusia itu banyak mengalami perubahan, diantaranya perubahan gens. Ketika dahulu gens diwariskan kepada anak perempuan, sekarang laki-laki mewarisi gen tersebut. Mother right gens berhasil digulingkan sehingga terjadinya banyak penindasan terhadap perempuan. Tahap selanjutnya adalah keluarga monogami. Keluarga monogami ini merupakan tanda dari sebuah peradaban. Keluarga monogami bercirikan supremasi laki-laki dan hak waris yang jatuh kepada anak laki-laki dari ayah. Pernikahan-pernikahan sebelumnya telah dianggap tabu. Kemudian, dalam keluarga ini terkondisinya pemahaman bahwasanya laki-laki pencari nafkah, kemudian perempuan itu penerima nafkah, di mana di sini perempuan itu hanya di ranah domestik. Nah, pemahaman seperti ini yang hingga saat ini dilanggengkan oleh masyarakat dunia. Setelah mengetahui bahwasanya keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, muncul sebuah gerakan yang dinamakan gerakan feminis, di mana gerakan tersebut memperjuangkan hak-hak perempuan. Di Indonesia sendiri, perjuangan terhadap
hak-hak perempuan itu dilakukan oleh salah satu tokoh yang mungkin teman-teman sudah ketahui, Raden Ajeng Kartini, di mana beliau melakukan perjuangan emansipasi perempuan melalui tulisannya, di mana banyak karya-karya beliau yang hingga saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui tulisan telah banyak perempuan yang berhasil menyuarakan hak-haknya, diantaranya ada Lestari, Membunuh Hantu-Hantu Patriarki, kemudian ada Kalis Mardiasi dalam bukunya Muslimah yang Diperdebatkan. Dalam bukunya Kalis Mardiasi, Muslimah yang Diperdebatkan, Kalis menuliskan ada 3 pemenuhan hak-hak perempuan secara sederhana. Yang pertama, tersedianya kesempatan. Yang kedua, memberikan akses terhadap kesempatan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan yang setara ketika kesempatan itu telah didapatkan. Selain melalui tulisan, banyak cara lain yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Di antaranya, yakni menjadi seorang pemimpin. Dan hal tersebut yang saya lakukan ketika saya diamanahkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, saya ambil kesempatan itu. Karena tidak ada alasan, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika teman-teman menganggap bahwasanya menulis ataupun menjadi seorang pemimpin itu terlalu berat, teman-teman dapat membaca. Mengapa membaca? Membaca adalah melawan ketidaktahuan. Ketika teman-teman memiliki kapasitas intelektual yang baik, tentu itu akan memberikan dampak yang positif terhadap regenerasi yang teman-teman akan hasilkan. Ataukah teman-teman dapat berbagi kapasitas intelektual teman-teman kepada orang lain sehingga teman-teman dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman Voice Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya mengambil kesempatan tersebut. Tetap di rumah di tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini. Sehat selalu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada kebenaran tentu itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.